wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad hada rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah uksikum wa nafsi bidaqallah faqad fajal muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi yang mulia ini tentu kita teringat kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang hamba Allah yang berhasil mencapai puncak spiritual tinggi dan yang sangat hebat dalam melakukan pengorbanan demi pengorbanan, hingga sampailah ke pengorbanan yang sangat berat, yaitu perintah menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan, 85 tahun lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, memohon kepada Allah siang dan malam agar diberikan anak keturunan. Akan tetapi ketika diberikan anak keturunan, Allah meminta untuk dikorbankan kepadanya. Hari ini kita tidak diminta oleh Allah untuk mengorbankan istri kita. Kita tidak diminta oleh Allah untuk mengorbankan anak keturunan kita. Allah hanya meminta kita untuk mengorbankan harta kekayaan, pikiran, tenaga, waktu, perasaan, jabatan yang kita pegang untuk dikorbankan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai firman-Nya, "Wa man khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka pengorbanan yang kita lakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkorban, maka Allah akan mencintai dan melindungi kita. Dan pengorbanan ini, maka pertolongan akan datang kepada kita. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan perintahnya, yaitu dengan menjalankan anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, untuk disembelih sebagai korban. Karena itu adalah perintah Allah, meskipun dengan berat hati Nabi Ibrahim melaksanakannya, walaupun pada akhirnya Allah ganti dengan seekor domba. Dan hasilnya adalah Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah, Nabi Ismail dilindungi oleh Allah, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, untuk merubah keadaan yang kita jalani saat ini, jelas ada suatu perjuangan yang berat. Disinilah pengorbanan kita diminta. Kita diminta untuk mengorbankan apa saja, harta kekayaan, pikiran, tenaga, waktu, perasaan, bahkan jiwa sekalipun. Disinilah kedudukan yang tinggi di sisi Allah akan didapatkan. Disinilah kemenangan akan diperoleh. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa hajarna wa jahudu fi sabilillah fi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini kita semua sangat mendambakan tokoh pejuang yang sanggup berkorban, masyarakat yang mau berkorban. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat terdahulu. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan rela meninggalkan kampung halaman, harta benda dan keluarga. Mereka berkorban apa saja, bahkan mempertaruhkan nyawa sekalipun. Saat ini masyarakat menunggu pengorbanan kita. Siapapun kita, masyarakat menunggu pengorbanan yang tulus dan ikhlas, pengorbanan yang benar dan jujur, pengorbanan yang murni dan sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi yang mulia ini tidak semua orang bergembira sebagaimana yang kita rasakan. Coba lihat di beberapa tempat, masih banyak orang-orang yang kurang beruntung. Orang-orang tua yang tak mampu lagi bekerja, dan anak-anak yang tidak berayah dan tidak beribu. Bersedih, menangis, mengenangkan nasib mereka di antara orang-orang yang gembira. Ketika takbir mulai menggema, ketika anak yatim membuka matanya, bukan baju baru yang ia lihat, bukan pula deretan makanan-makanan yang tersaji di meja makan, akan tetapi yang ia lihat adalah baju lusuh dengan raut wajah ibu dan ayahnya yang bertengger di rumahnya. Ketika orang-orang di sekelilingnya bergembira-ria, sang anak yatim bersedih, menangis. Kepada siapa ia mengadu? Kepada siapa ia tundukkan wajahnya? Ke tangan siapa ia akan mencium bibirnya untuk meluapkan kasih sayang dan bermaaf-maafan. Ayahnya sudah lama pergi, ibunya sudah lama tiada, kakak, saudaranya pun sudah tidak memperdulikan lagi karena dia miskin. Ketika orang lain bergembira, ketika di sekelilingnya anak-anak lain didekap, dicium, dimanja oleh keluarganya, sang anak yatim jangankan beli baju baru, jangankan dipeluk, dekapan dan ciuman dari orang terdekat, makanan dan minuman pun tidak tersedia. Mengapa kita tidak berkaca dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah melihat seorang gadis kecil berbaju lusuh yang menangis, menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya, bersedih melihat sekelompok anak kecil yang lain yang sedang bergembira-ria bersama ayah dan ibunya di kota Madinah. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil tersebut, lalu bertanya, "Wahai anakku, mengapa engkau menangis? Bukankah hari ini adalah hari raya?" Dengan suara lirih, gadis itu bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari raya yang suci ini, semua anak menginginkan agar dapat merayakan bersama orang tuanya dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak bermain dengan riang gembira di depanku. Aku lalu teringat kepada ayahku. Itu sebabnya aku menangis. Ketika dulu saat hari raya terakhir bersamanya, ia membelikanku sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah bahu-membahu, dan kemudian ayahku meninggal di dalam peperangan tersebut. Jika aku tidak menangis untuknya, lalu siapa lagi? Hati Nabi langsung terenyuh. Sambil membelai rambut gadis yatim itu, Nabi berkata, "Wahai anakku, hapuslah air matamu, angkatlah kepalamu dan dengarkan apa yang aku akan katakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah, kakak perempuanmu,
dan Aisyah adalah ibumu. Bagaimana pendapatmu tentang usulku ini? Gadis kecil itu langsung berhenti menangis. Dia menatap dengan penuh perasaan dan memastikan bahwa di hadapannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yatim itu kaget sekaligus bahagia sampai bibirnya tidak bisa berucap dan hanya menganggukkan kepala. Rasulullah pun menggandeng tangan mungil ke rumah Aisyah. Sesampai di rumah, Rasulullah sendiri yang menyisir dan membersihkan badannya dengan penuh kasih sayang. Dibantu Fatimah, gadis itu dipakaikan baju bagus dan diberi makanan serta uang saku. Dia lalu dipersilahkan untuk bermain dengan anak-anak lainnya. Teman-teman gadis itu heran lalu bertanya, "Gadis kecil, apa yang telah terjadi? Mengapa kamu terlihat sangat gembira?" Dengan senyum mengembang, gadis kecil itu pun menjawab, "Akhirnya aku memiliki seorang ayah dan ibu." Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, kita semua adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu. Mungkin ayah dan ibu kita sudah tiada, atau mungkin ayah dan ibu kita tidak berada di sisi kita, atau jika mereka sedang bersamamu, cobalah pegang tangan jemari mereka, rasakan aliran kasih sayang yang tidak pernah terputus kepadamu. Bayangkan bagaimana ibumu melahirkan dengan pertaruhan nyawa, bersimbah darah, atau bagaimana susahnya ayahmu membesarkan dan bekerja di tanah lapang sampai-sampai kulitnya terbakar oleh panasnya matahari. Berterima kasihlah, bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan untuk berkorban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari raya Idul Adha yang mulia ini menyadarkan kita tentang arti penting dari pengorbanan. Sebab masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pengorbanan dari kita. Dan inilah peluang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kita ketahui bahwa pengorbanan adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengorbanan yang diterima itu hanyalah pengorbanan dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Marilah masing-masing kita menjadi contoh dalam memunculkan nilai pengorbanan. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari rumah tangga kita tunjukkan di masyarakat kita, di tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada sebagai apapun kedudukan kita. Sesungguhnya semua itu akan kembali kebaikannya kepada kita, yaitu kita akan semakin taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan melalui hari raya Idul Adha ini kita berjuang untuk menjadi pribadi yang berani berkurban dengan segenap harta kekayaan kita, pikiran, tenaga, waktu, dan perasaan. Sebab ketika ruh masih dikandung badan, rezeki berlimpah ruah, akal masih berputar sehat, mata terang memandang, tangan masih kuat menggenggam, maka tak ada alasan untuk tidak berkorban. Sebab apabila masa kematian telah sampai, di mana diperlihatkan surga atau neraka di peluk mata, maka tak akan ada yang bisa diulang kembali dan tak akan dapat dimajukan walau sedetik pun. Lihatlah bagaimana harapan seorang hamba yang diteriakkan oleh orang-orang yang dahulunya ingkar ke dunia. Ya Tuhan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Tapi sayang, saat itu bukan lagi masa untuk memohon ampunan, bukan masa untuk menaruhkan harapan dan bertaubat, tapi masa itu adalah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia.
Apabila telah sampai masanya, saat itu tak ada yang mengiringi kita. Yang mengiringi kita hanya tiga. Yang pertama, sanak famili, keluarga, dan tetangga. Yang kedua, harta. Dan yang ketiga, amal kebaikan. Yang dua akan kembali pulang. Keluarga akan pulang. Harta pun akan pulang. Yang menemani hanyalah amal kebaikan kita yang kita perbuat di dunia. Keluarga, tetangga yang dulunya begitu dekat dengan kita hanya akan mengantarkan kita menuju tempat peristirahatan terakhir. Mereka angkat keranda mayat kita. Mereka memasukkan kita ke liang lahat. Mereka jejak-jejakkan kita. Lalu mereka pun meninggalkan kita. Harta yang dulunya kita bangga-banggakan, yang kita cari siang dan malam, juga ikut pulang meninggalkan kita. Hanya amal kebaikan yang akan menjadikan teman setia di alam semesta. Jika pernah tangan kita digunakan untuk bergotong royong membangun masjid, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jika pernah tangan mengusap kepala anak yatim, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jika pernah malam terbangun di saat orang tertidur pulas melawan rasa kantuk yang begitu berat, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jika kita korbankan harta kekayaan, pikiran, tenaga, waktu, perasaan dengan penuh ikhlas kepada Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah, mari jadikan Idul Adha ini adalah titik balik, titik di mana kita taat, lebih ikhlas dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak diuji dengan menyembelih anak, tapi kita diuji dengan kejujuran, amanah, kesabaran, ketulusan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kurban kita diterima dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas. Amin ya Rabbal Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Ismail alaihissalam. Amin ya Rabbal alamin. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan mari kita sejenak menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'i minhum wal amwat Amin. wal qadiyal hajat. Amin. Allahumma ighfirli Amin. wa li walidayya Amin. warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma ighfirli Amin. wa li walidayya Amin. warhamhuma Amin. kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma ighfirli Amin. wa li walidayya Amin. warhamhuma Amin. kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, Amin. wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan Amin. maksiat, Amin. ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Amin. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Amin. Tutupi Amin. seburuk apapun aib-aib kami. Amin. Ampunilah diri-diri kami, ya Allah. Tolong kami, ya Rabb. Amin. Bukakan lembaran baru yang Amin. bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Amin. Rabbana dolamna anfusana Amin. wa ilam taghfir lana Amin. wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ya Allah, ampunilah dan Amin. selamatkan orang tua kami. Amin. Darah dagingnya Amin. melekat pada tubuh kami. Amin. Ampunilah Amin. jika selama ini kami pernah Amin. menzaliminya. Amin. Jadikan Amin. sisa umur kami menjadi Amin. anak yang tahu berbalas budi, Amin. ya Allah. Amin. Ya Rabb, ampuni Amin. kedua orang tua Amin. kami. Bahagiakan, Amin. muliakan sisa umurnya, ya Allah. Amin. Jadikan Amin. akhir hayatnya husnul khatimah. Amin. Cahayai kuburnya. Amin. Kami benar-benar memohon Amin. padamu, ya Allah. Amin. Lindungilah dari siksa Amin. kubur, ya Allah. Amin.
Jadikan doa kami Amin. menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Amin. Ya Rob, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Amin. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu Amin. yang tahu diri dan tahu berbalas budi. Amin. Ya Allah, bukakan hati kami Amin. agar dapat merasakan keagungan-Mu. Amin. Jadikan kening ini Amin. menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Amin. Jadikan mata kami Amin. menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Amin. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Amin. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, Amin. yang selalu basah Amin. menyebut nama-Mu, Amin. yang dapat menjadikan cahaya ilmu, Amin. yang dapat menjadi jalan kebaikan, Amin. kemuliaan bagi Amin. umat-Mu, Amin. dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut nama-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami Amin. jasad yang terpelihara Amin. dari maksiat, Amin. terpelihara dari harta haram, Amin. makanan haram, Amin. perbuatan haram. Amin. Izinkan jasad ini pulang, Amin. kelak jasad yang bersih, ya Allah. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang Amin. bening, hati yang tidak pernah Amin. bisa lupa kepada-Mu, Amin. hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepada-Mu, Amin. hati yang terpesona kepada-Mu, Amin. hati yang selalu tenteram karena yakin Amin. akan jaminan-Mu, Amin. hati yang selalu kaya Amin. karena yakin akan pemberian-Mu, Amin. hati yang selalu merasa Amin. aman karena yakin akan perlindungan-Mu yang maha kokoh. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami Amin. hati yang merasa indahnya cinta, Amin. cinta kepada-Mu, ya Allah. Amin. Golongkan hari-hari Amin. kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, Amin. rindu bisa berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, andai suatu saat Amin. malaikat maut menjemput kami, Amin. izinkanlah saat kematian kami, Amin. saat terindah dalam hidup ini, Amin. dengan bekal ya cukup, ya Allah. Amin. Ya Allah, izinkan kami wafat dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma taubatan nasuha. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Amin. Wa najati minan nar. Amin. Wal afwa ilal hisab. Amin. Ya Allah, hanya Engkaulah Amin. segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhluk-Mu yang tiada arti bagi-Mu, tapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Izinkan kami pulang dalam ridho-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Matur nuwun mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten ing salat Idul Adha inggih menika kathah kekirangan kawula yang pangapunten sugeng hari raya Idul Adha. Mugi-mugi kita tansah saling berbagi dumateng sedaya warga masyarakat kanggo tepalih kita wonten ing lingkungan padukuhan saungan hari dari wabil khusus wonten ing Kalurahan Hargo Binama. Matur nuwun, kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken matur nuwun dumateng Bapak Abdul Syarif dengan sampun pimpin salat hari raya wonten ing jam menika. Salam nuwun kula aturaken matur nuwun dumateng bapak-bapak saking kepolisian ingkang injang menika sampun paring pengamanan sehingga salat hari raya ingkang menika saged lumampah kanthi sae.